Selamat siang, selamat datang di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Bersama saya, Diana Stiti, untuk Prodi Sistem Informasi Universitas Harapan Bangsa. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas untuk 2 materi sekaligus, yaitu materi pertama tentang gambaran umum pendidikan kewarganegaraan, serta di materi kedua itu adalah tentang konsep pendidikan kewarganegaraan serta tujuan dan satu poin lagi ya, ada 3 subtema untuk materi ketiga. Kita akan bahas di materi bab ini. Yang pertama, ini ada hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nanti kita akan bahas konsep tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, apa saja gambaran umumnya? Yang pertama, kita bahas bahwa kan kalian tahu di mana belajar PKN ada dari SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kenapa ada lagi kita harus belajar PKN? Nah, pada dasarnya merupakan belajar apa sih ini PKN itu? Mengenal Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, mencintai tanah air, menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara yang demokratis. Ini adalah tujuannya. Smart and good citizen. Di mana good citizen itu apa sih kriterianya? Antara lain yaitu yang sadar akan hak dan kewajibannya, punya rasa tanggung jawab, jiwa nasionalisme, yang Indonesia seperti itu. Nah, lanjut. Istilah PKN. Nah, belajar tentang kewarganegaraan atau tentang negaranya itu bukan hanya ada di Indonesia saja. Di negara lain pun juga mereka mempelajarinya, tapi dengan istilah yang berbeda. Misalnya ada USA, ada civic education. Kalau di Indonesia pendidikan kewarganegaraan ya. Lalu ada education civitas di Meksiko. Nah, social studies di New Zealand. Ya, people and society di Hongaria. Itu adalah istilah-istilah yang dipakai di negara lain atau untuk pembelajaran istilah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, landasan hukumnya ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 ini. Pendidikan tinggi merupakan program sarjana, merupakan jenjang pendidikan tinggi, pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atas derajat mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Nah, sedikit masuk gambaran umum ya tentang PKN itu sendiri. Itu apa? Adalah suatu program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang semuanya itu akan diproses guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analisis, dan demokratis. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan warga negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, ini tujuannya tadi di awal sudah saya singgung, yaitu adalah
membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Coba teman-teman bisa pelajari lebih dalam siapa yang termasuk kategori dengan good citizen itu. Bagaimana sikap yang mencerminkan good citizen. Lalu landasan hukumnya lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 huruf B ini menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa saja sih cakupannya? Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini apa saja objek kajiannya? Yang pertama kita akan belajar tentang Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, NKRI, dan mempelajari tentang kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk manusia yang menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, nanti itu juga akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas juga nasionalisme, cinta tanah air, seperti itu. Untuk materi pertama, tadi gambaran umumnya sudah cukup ya dari Ibu. Kita akan masuk ke materi yang kedua, konsep PKN. Kita akan belajar pengertian, lalu ada nanti kompetensi apa saja yang dimiliki, seperti itu. Yang pertama, konsep pendidikan kewarganegaraan dari mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 itu kita dapat menekankan atau membentuk warga negara memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, kita dapat tinjau penalaran tentang PKN ini dari segi sumber historis, sosiologis, dan politik di Indonesia. Dari sumber historis, istilah PKN ini merupakan mata pelajaran ya udah mulai dari kurikulum 1975. Mengapa demikian? Mengapa pada tahun 75 itu sudah ada pelajaran PKN ini? Nah, dulu adalah muncul mata pelajaran namanya dengan istilah PMP atau Pendidikan Moral Pancasila, di mana pada generasi tahun 1960-an ini dikenal dengan kewarganegaraan atau civic. Lalu setelah mengalami banyak perubahan istilah, sebenarnya objek kajiannya itu tetap sama ya kayak yang tadi sudah Ibu katakan. Ruang lingkupnya ada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, lalu NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pada kurikulum 2013 ini yang saat ini dipakai pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKN ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai di SD sampai SMA pendidikan kewarganegaraan ini namanya adalah apa? Pelajaran apa? PPKN. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Masing-masing kita 2 SKS. Dan ini menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh. Masih secara historis, untuk pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka, di mana dalam sejarah kebangsaan Indonesia ini awal mulanya itu organisasi penggerak persatuan nasional ini ada apa? Masih ingat? Itu ada organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, di mana di sini sebagai tolak ukur utama yang organisasi kesatuan ya untuk
Maka dari itu diperingati sebagai apa dulu ya? Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia itu mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Nah, cikal bakal organisasi nasional yang persatuan yang budi utama ini atau muncullah organisasi penggerak kebangsaan lain. Ada SI atau Serikat Islam, lalu ada Muhammadiyah, lalu ada Independence Party, lalu PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya dengan tujuan melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Lalu pada puncaknya itu pada tahun 1928 ini muncullah organisasi pemuda yang berikrar apa? Yang dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Nah, dari tahun 1908 lalu 1928 ada Sumpah Pemuda, lalu 1930 ini organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam ini, baik dalam negeri maupun luar negeri yang tumbuh ini, organisasi itu bergerak dengan tujuan membangun rasa kebangsaan dan menciptakan Indonesia merdeka. Sebagai negara yang merdeka dan dicita-citakan, negara yang mandiri dan lepas dari penjajah dan ketergantungan terhadap kekuatan negara asing. Kita masuk pada sumber sosiologi, di mana PKI ini pada saat permulaan atau awal kemerdekaan telah banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara dan bangsa. Dalam pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bergerilya membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. PKN dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh masyarakat yang akhirnya negara menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara Indonesia. Nah, secara politis, apa sih yang dimaksud secara politis ini sumber sejarah PKN-nya? PKN kan digali dari dokumen kurikulum sejak 1957 hingga 2013 kemarin ya, istilah perombakannya PKN. Ini sebenarnya mengikuti apa? Ini adalah mengikuti masa perubahan kondisi politik di Indonesia, di mana pada Orde Lama dikenal dengan istilah kewarganegaraan, lalu dengan pelajaran namanya civic dan PKN kewargaan negara. Lalu di Orde Lama ini isinya membahas apa saja? Lebih membahas banyak tentang sejarah kebangkitan nasional, pidato politik kenegaraan, terutama yang diarahkan untuk nation and character building. Tidak hanya berhenti di situ, namun pada pergantian politik di Indonesia itu masuk pada masa Orde Baru, kurikulum PKN ini dirubah menjadi apa? Tadi sudah dijelaskan ya, pada 1975 itu menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Jadi secara historis itu kalau PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik secara istilah, isi, sesuai dengan peraturan perundangan, ilmu pengetahuan, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Perubahan masyarakat tentu menjadi objek kajian pembahasan PKN ini ikut berubah. Peraturan perundangan kenapa berubah? Karena kita tahu ya bahwa peraturan di Indonesia adalah mengalami, contohnya saja Undang-Undang Dasar
1945 ini juga mengalami amandemen 1, 2, 3, 4. Otomatis kita dari tahun ke perubahan itu kita mengalami perubahan juga. Kita pembelajarannya pun kita berubah. Kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sekarang nggak bisa kita menerapkan atau mempelajari dengan yang Undang-Undang Dasar 1945 versi Republik Indonesia Serikat. Itu kan sudah tidak berlaku, tapi itu adalah untuk dipelajari saja gitu. Itu yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berubah atau perkembangannya. Lalu secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Tentu berbeda di era dulu dengan era sekarang yang mengalami perkembangan-perkembangan, apalagi sekarang adanya globalisasi, lalu perubahan tatanan kehidupan sosial, seperti itu. Secara politis, PKN di Indonesia akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Ya, tadi saya sudah bilang, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi tertulis Indonesia juga mengalami perubahan. Maka objek kajiannya pun ikut berubah. Nah, dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Yang pertama di mana PKN ini mengalami beberapa kali perubahan baik tujuan, orientasi atau substansi materi atau isi ini dan metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Setelah semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku. Di mana mata kuliah ini harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, jadi objek ilmunya selalu berkembang ya sesuai dengan tatanan negara juga, kondisi politik di Indonesia juga. Melihat kondisi masyarakat yang berubah ya. Nah, ini kita bahas yang kecenderungan perilaku warga negara Indonesia yang ada dua ini. Dimana ada positif dan negatif. Untuk perubahan perilaku untuk yang positif, PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif terhadap perkembangan iptek untuk membangun negaranya. Sedangkan sisi negatifnya harus mampu mengintervensi terhadap perilaku negatif yang cenderung negatif. Contohnya apa sih? Dimana kalau misalnya ada pengembangan teknologi ini kan dimana kan tadi PKN kita kan belajar Pancasila. Berarti kita menekankan pada aspek afektif atau penerapan sikap warga negara yang harus menjalankan kehidupan baik masyarakat dan kehidupan bernegara itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk keilmuan harus berdasarkan apa? Tetap berpedoman pada nilai-nilai yang ada, nilai luhur Pancasila. Tidak boleh menjadi liberal gitu misalnya. Oleh karena itu, kurikulum PKN ini termasuk dalam materi, metode, dan sistem yang evaluasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan. Selanjutnya, untuk materi pertemuan kedua yang sub 3 ini adalah kompetensi warga negara apa saja yang harus dimiliki. Istilah kompetensi kewarganegaraan mengacu pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi dalam kehidupan sipil dan politik, sehingga hal tersebut mampu memainkan peran warga negara menjadi warga yang aktif. Mengacu kompetensi, pengetahuan, dan sikap serta nilai dan keterampilan. Pengetahuan atau civic knowledge, di mana ini kita dibekali ini belajar ini itu adalah termasuk pada kompetensi pengetahuan, di mana PKN
diberikan sebagai pelajaran mata kuliah wajib atau pembelajaran yang umum diberikan di tingkat dasar hingga menengah hingga perguruan tinggi untuk merupakan salah satu upaya perwujudan kompetensi yang harus dimiliki warga negara atau civic knowledge, pengetahuan. Lalu sikap. Sikap ini adalah termasuk ranah afektif atau penerapan implikasinya. Jadi belajar PKN itu sebenarnya bukan hanya hafalan, baca, bukan hanya itu, tetapi harus pada tingkatan keterampilan dan sikap atau pada ranah civic skill dan civic disposition, keterampilan kewarganegaraan. Jadi bukan hanya pada civic knowledge atau bukan hanya pada ranah pengetahuan itu, tapi harus diimplikasikan pada skill dan disposition. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti sebagai tugas apa yang dimaksud dengan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Ya, jadi pada ranah pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan fungsinya apa sebenarnya? Untuk terlibat ya warga negara yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik sehingga mampu berperan sebagai warga negara yang aktif. Ruang lingkup kurikulum PKN ini harus berdasarkan pada 3 dimensi utama. Jadi kompetensinya sekarang dimensi, di mana ada dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bentuk partisipasinya itu. Dimensi kedua yaitu pada daerah ranah afektif ini terdiri dari subkategori yaitu mencakup nilai, sikap, dan disposisi. Dan yang terakhir adalah dimensinya yaitu keterampilan yang terdiri dari 2 subkategori yaitu keterampilan umum dan partisipasi. Seperti itu teman-teman. Untuk materi pertama dan materi kedua atau pertemuan 1 dan 2 Ibu bahas dalam satu bahasan. Nanti untuk istilah-istilah yang kalian ketahui kita belajar bersama, lalu kita diskusikan bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita bahas dalam pembelajaran selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.